Abram adalah seorang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Dia selalu mengikuti semua perintah Allah. Tak pernah dia berjalan di luar rencana dan kehendak Allah. Dia selalu bertanya tentang segala hal dan Allah selalu memberinya jawaban. Suatu hari Allah berbicara pada Abram. Allah berjanji akan memberkati dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar serta membuat namanya terkenal. Namun, jika mau menerima janji Allah, dia harus meninggalkan negeri tempat orang tua dan sanak saudaranya tinggal. Tanpa ragu, Abram pergi mengikuti perintah Allah ke tempat yang dijanjikan. Abram pergi dengan membawa istrinya Sarai dan keponakannya Lot. Harta benda tidak lupa mereka bawa. Ada domba, lembu, kambing, unta yang berjumlah ratusan berikut pembantu-pembantunya. Abram tidak bertanya di mana negeri itu. Dia terus berjalan mengikuti perintah Allah. Dia pun tak mengeluh karena perjalanan jauh, karena dia tahu negeri yang dijanjikan Allah adalah negeri yang indah dan terbaik untuknya. Setelah menempuh perjalanan jauh, tibalah Abram di negeri bernama Kanaan. Lalu Allah menampakkan diri pada Abram dan berkata, "Inilah negeri yang kujanjikan dan akan kuberikan padamu dan keturunanmu." Setelah itu, Abram mendirikan mezbah di tempat Allah menampakkan diri. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan hingga Abram menemukan tanah yang subur dan banyak airnya. Abram pun memutuskan mendirikan kemah di situ. Hewan-hewan yang dibawa Abram dan Lot sangat banyak. Para gembala membawa lembu dan domba untuk mencari rumput dan air. Melihat para gembala berjalan bersama menggiring ternak mereka, Abram dan Lot senang. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Negeri yang mereka tinggali tidak cukup luas untuk mereka tinggali bersama. Gembala Abram dan Lot bertengkar memperebutkan padang rumput untuk ternak mereka. "Ini tempat kami. Kami yang lebih dulu menemukan tempat ini," kata gembala Lot. Namun para gembala Abram tak mau kalah dan membantah. "Tidak, kami juga berhak atas tempat ini." Pertengkaran seperti ini kerap terjadi. Mengetahui adanya pertengkaran di antara para gembala membuat Abram dan Lot harus mengambil keputusan. Lalu Abram berkata kepada Lot, "Jangan ada pertengkaran antara kita dan para gembala kita, karena kita masih kerabat. Sebaiknya kita berpisah supaya ada lahan rumput dan air untuk hewan kita semua." Mereka berdua berjalan mendaki sebuah bukit untuk melihat daerah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Abram membiarkan Lot memilih lebih dulu. Lot melihat bahwa lembah Yordan banyak airnya. Dia pun memutuskan memilih lembah itu. Kemudian Lot membawa keluarga dan harta bendanya menuju tempat yang dia pilih. Mereka pun berpisah. Abram dan keluarganya pergi ke tempat yang jauh. Namun kasih Allah sangat besar pada Abram. Allah memberikan tanah yang baik untuk tempat tinggal Abram. Suatu malam, Abram duduk termenung. Hatinya sangat sedih karena dia memikirkan harta bendanya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah harta bendaku akan kuberikan pada pembantuku sebagai ahli warisku?" Lalu Abram berdoa dan menceritakan pada Allah apa yang dia rasakan. Allah mengetahui apa yang Abram rasakan. Lalu Allah datang menemuinya dan berkata, "Anakku, mereka tak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Abram bingung mendengar perkataan Allah. Bagaimana Allah bisa berkata begitu? "Aku tidak punya anak. Usiaku dan istriku sudah tua. Tidak akan mungkin bisa memiliki keturunan." Begitu pikir Abram.
Allah tahu apa yang Abram pikirkan. Dia lalu meyakinkan Abram, "Abram, keluarlah dari kemahmu." Abram menurut, dia keluar dari kemahnya. Allah berkata lagi padanya, "Cobalah lihat ke langit, lihatlah bintang-bintang itu. Anakmu akan banyak seperti itu," kata Allah. Abram percaya pada perkataan Allah. Lalu Abram pergi menemui istrinya, Sarai, dan menceritakan semua yang ia alami. Mendengar cerita suaminya, Sarai bukannya mengucap syukur, tapi malah menertawakannya. Bertahun-tahun Abram menaati janji Allah. Tapi Sarai, istrinya, masih belum hamil. Suatu hari Allah datang menemuinya. "Abram, sekarang kamu jangan memanggil istrimu Sarai, tetapi panggil dia Sarah. Aku akan memberkatinya dan memberinya seorang anak laki-laki. Istrimu akan jadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja akan lahir darinya. Anak yang lahir harus kamu namai Ishak." Allah pun mengganti nama Abram jadi Abraham, yang berarti bapa segala bangsa. Sarah yang mendengar perkataan Allah dari belakang pintu kemahnya tertawa dalam hatinya. "Apa mungkin? Aku dan suamiku sudah tua," katanya dalam hati. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati Sarah. Ia berkata pada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa? Adakah yang mustahil bagiku?" Sarah sadar Allah mengetahui, maka ia jadi ketakutan. Tahun berikutnya, Allah menggenapi janjinya kepada Abraham. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki di saat usianya sudah tua. Lalu Abraham memberinya nama Ishak sesuai perintah Allah. Ishak tumbuh besar. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar untuk anaknya. Pesta itu sangat meriah. Abraham dan Sarah sangat menyayangi Ishak. Tiba-tiba Allah menguji kepercayaan Abraham. "Abraham, bawalah anakmu Ishak dan pergilah ke tanah Moria. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan padamu." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abraham bangun dan bersiap-siap pergi ke tanah Moria. Abraham memasang pelana di atas punggung keledainya dan memanggil 2 orang pembantunya dan juga anaknya Ishak. Ia juga membelah kayu untuk membakar korban bakaran. Mereka sudah berjalan cukup jauh mencari tanah yang ditunjukkan Allah. Hingga pada hari ketiga Abraham melihat tempat yang ditunjukkan Allah sudah dekat. Abraham berkata kedua pembantunya, "Kalian tunggulah di sini. Aku dan anakku akan pergi ke sana," kata Abraham. "Baik, Tuan," kata kedua pembantu itu. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedangkan ia membawa pisau dan api. Mereka pun berjalan bersama-sama menuju ke atas gunung. Ishak lalu berkata pada Abraham, "Bapa, di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham kaget mendengar pernyataan itu, lalu menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Disusunlah kayu-kayu bakar yang dibawa anaknya tadi. Setelah semuanya siap, Abraham menghampiri anaknya dan mengangkat Ishak ke tempat susunan kayu itu. Lalu Abraham mengikat Ishak. Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau. Dia akan menyembelih anaknya. Tiba-tiba Allah berseru padanya, "Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Sekarang aku mengetahui bahwa engkau percaya dan taat padaku." Abraham melihat seekor domba jantan di belakangnya yang sedang berusaha lepas dari semak belukar karena tanduknya tersangkut.
Abraham pun mengambilnya, lalu ia mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Allah senang atas perbuatan Abraham yang tetap setia padanya. Allah pun memberkati Abraham dengan banyak kelimpahan. Seperti janji Allah di kemudian hari, banyak keturunan Abraham yang menjadi seorang raja. Demikianlah kisah dari cerita Abraham, sahabat Allah. Karena Abraham adalah yang taat kepada Allah, hingga ia membuktikan dengan ingin mempersembahkan anaknya Ishak. Namun Allah mengetahui isi hatinya yang tulus mengasihi Allah, sehingga Allah menggantikan anaknya dengan seekor domba. Dan Ishak pun diberikan keturunan sebanyak bintang di langit. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka dan tidak kita duga-duga demi kebahagiaan kita, lebih dari apa yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Silahkan tekan tombol subscribe agar sahabat tidak ketinggalan untuk info-info nabi-nabi berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. GBUAL always. Amen.